reconciliation. Berjalan dalam rekonsiliasi. Waktu saya renungkan ternyata tidak sesederhana judulnya. Waktu saya coba gali lebih dalam, ternyata ada banyak hal yang perlu dilakukan sampai kepada tahapan berjalan bersama dalam rekonsiliasi. Ya. Nah, ayatnya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 18-19, ini versi bahasa Inggrisnya tapi kita skip saja. Kita lihat versi bahasa Indonesianya dan semuanya ini dari Allah. So, rekonsiliasi itu sebenarnya pesan dari Tuhan kepada setiap orang Kristen. Jadi bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, bukan hanya untuk orang Kristen baru atau Kristen lama, Kristen yang masih fresh atau Kristen yang sudah karatan. Enggak, tapi ini semua untuk semua orang yang mengaku Kristen. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Seseorang yang mengerti tentang bagaimana Tuhan sudah rekonsiliasi, Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan manusia, maka ada satu panggilan di dalam diri manusia untuk hidup di dalam rekonsiliasi itu. Jadi bagi saya kalau ada seseorang yang tidak hidup di dalam rekonsiliasi atau pendamaian, mengembalikan kepada hubungan semula, maka orang itu belum mengerti bagaimana Yesus datang mati di kayu salib untuk satu tujuan, rekonsiliasi Allah dengan manusia. Dan dari sana muncul rekonsiliasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu sebabnya perintah yang pertama yang paling utama, kasihlah Tuhan Allahmu, itu kan berbicara tentang bagaimana manusia itu respon atas rekonsiliasi inisiatifnya Tuhan. Kemudian dari sana setelah manusia mengerti betapa luar biasanya korban Kristus, tanpa itu manusia bisa meramalkan atau bisa memperkirakan ujung dari kehidupan mereka ada di mana. Tetapi rekonsiliasi, orang Kristen juga bisa mengerti ujung dari hidup mereka ada di mana. Dan dari sana perintah yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Tentu saja ini berbicara tentang rekonsiliasi. Jadi banyak orang Kristen mungkin hanya hidup 50%. Tapi bagi saya kalau mereka hanya hidup di bagian yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu, dan mereka tidak hidup di bagian yang kedua, sebenarnya mereka belum hidup di bagian yang pertama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi ternyata rekonsiliasi tidak sesederhana seperti kata yang kita pernah dengar. Ya. Nah, itu baru bagian pertama dari ayat ini. Bagian keduanya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah ini kan kita mengerti sekarang. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah ini poin penting di dalam rekonsiliasi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebenarnya rekonsiliasi ini adalah bicara tentang pemulihan hubungan yang manis. Pemulihan hubungan yang harmonis. Yang pertama adalah antara Allah dengan manusia, kemudian manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pada waktu terjadi rekonsiliasi, mereka lihat Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17, doa dari Tuhan Yesus kepada Bapa di surga adalah begini, supaya dunia melihat bahwa kami ini satu adanya. Kenapa kekristenan itu menghambat perluasan Injil? Karena mereka orang Kristen tidak hidup di sini. Kalau orang Kristen hidup di sini, maka kekristenan seharusnya tidak menunggu ribuan tahun untuk memenuhi muka bumi. Oke, saya nggak bahas lebih dalam lagi, harapan saya mengerti. Hidup dalam harmoni, kenapa ini penting? Rekonsiliasi, hidup dalam harmoni dengan Tuhan, hidup dalam harmoni antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena ini adalah atmosfer surgawi.
Kalau mau menikmati atmosfer surgawi, tidak bisa tidak. Pilihannya masuk dalam rekonsiliasi. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Waktu kita berdoa, kalau Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kan bicara tentang atmosfer surgawi yang terjadi di rumah, yang terjadi di tempat kerja, yang terjadi di dalam hubungan yang satu dengan yang lain, terjadi di dalam satu komunitas yang lebih besar, bahwa mereka bisa menikmati alam surgawi. So, kekristenan itu bukan berbicara tentang membawa orang ke surga, surga hanya tempat, tapi kekristenan adalah membawa surga ke muka bumi. Kegagalan orang Kristen hidup di sini adalah salah satunya macet di rekonsiliasi. Saya kasih kesempatan untuk sedikit mendidih dulu. Ya. Nah, perhatikan hubungan yang manis antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seharusnya menjadi pola kehidupan orang Kristen kalau mengaku bahwa Dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Cukup Pak, terlalu dalam. Baik. Nah, alur berjalan dalam rekonsiliasi, alurnya kita bahas. Mengampuni, rekonsiliasi, dan mempercayai. So, mempercayai sebenarnya adalah titik utama berjalan dalam rekonsiliasi. Seseorang tidak bisa berjalan bersama dalam rekonsiliasi. Ini beda, rekonsiliasi dan berjalan bersama dengan rekonsiliasi. Itu beda. Seseorang bisa berjalan dalam rekonsiliasi, itu dibutuhkan saling mempercayai. So, trust issue sebenarnya itu menjadi satu hal yang penting. Ya, nggak bahas lebih panjang lagi. Dan kita udah belajar banyak bahwa pengampunan adalah pendewasaan. Jadi Kristen anak-anak nggak bisa hidup di sini. Mau lihat orang ini dewasa atau tidak, ini titiknya. Ya. Kemudian pengampunan itu memerdekakan. Seseorang yang tidak melepas pengampunan, dia ada dalam belenggu. Nah, kita nggak bahas ini, kita udah bahas di minggu-minggu, di bulan lalu itu panjang lebar dikupas gitu ya. Nah, pengampunan itu melukai, ya, berkorban dan otopsi gali kubur. Nah, berjalan dalam rekonsiliasi alurnya ini nggak bisa diabaikan, nggak bisa ditanggalkan, nggak bisa dibolak-balik. Nah, hari ini saya hanya mau mengajak satu hal yang sangat sederhana tetapi menentukan di dalam rekonsiliasi. Karena pesan-pesan yang lain yang lebih dalam itu masih minggu-minggu depan. Pesan ini sangat sederhana tetapi menentukan di dalam rekonsiliasi. Jadi memang mengampuni kan harus berdamai dengan diri sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana seseorang gak pernah berdamai dengan dirinya. Ada luka-luka masa lalu dan sebagainya. Bagaimana dia bisa rekonsiliasi. Nah, kalau dia gak bisa rekonsiliasi, bagaimana dia bisa menikmati alam surgawi. Ya. Nah, berdamai dengan diri sendiri kan menemukan kelebihannya, menemukan kelemahannya, menemukan keterbatasannya, kemudian bagaimana? Diakui. Ya. Nah, ini pesan minggu lalu nih, pesan bulan lalu. Pertanyaannya, sudah belum menggali kelebihan saudara di mana? Jadi firman Tuhan itu hanya
menjadi satu kehidupan pada waktu dihidupi. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa hanya mereka yang mendengar dan melakukan adalah orang-orang yang bijaksana. Sebaliknya, orang-orang yang mendengar kebenaran firman tapi tidak melakukan, kehidupannya sangat rapuh. Ada badai, mereka hancur. Nah, jadi kita mengerti ya, dari satu ini saja kita mengerti kenapa ada banyak orang Kristen yang kehidupannya itu rapuh. Tetapi ya, sebaliknya, ada banyak orang Kristen yang pada waktu badai datang menerpa, dia justru mengembangkan sayapnya. Terbang tinggi seperti burung Raja Wali. So diakui, diterima, kemudian direspon, nggak hidup di situ gitu, nggak tinggal di sana. Nah, oleh sebab itu juga penting untuk kita menerima, mendengar masukan tentang diri sendiri dari orang yang terdekat atau orang-orang yang kita cintai. Nah, gini saudara. Dari mengampuni ke rekonsiliasi. Saya sering dengar bahwa orang bilang, saya sudah mengampuni kok. Saya sudah mengampuni kok. Tapi waktu diajak untuk rekonsiliasi, so mengampuni oke, rekonsiliasi no. Benarkah dia sudah mengampuni? Tolong dijawab. Doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Benarkah dia hidup dalam pengampunan yang diberikan oleh Bapa di surga? Tanpa pengampunan, bayangkan hidupnya seperti apa. Iblis jatuh dalam dosa tanpa pengampunan. Mengampuni oke, rekonsiliasi no. Benarkah dia sudah mengampuni? So, periksa aja. Ya, ini butuh waktu, butuh energi. Ya saudara ya, karena tahapan mengampuni kan dia buka luka lagi, toh, dibedah lagi, diotopsi lagi. Gitu. Itu 1 bulan kita bahas di bulan Februari, ya. Gitu. Entah terhadap orang lain, entah terhadap situasi, entah terhadap keadaan, atau apa saja. So, kalau terhadap keadaan, ya sudahlah, dulu saya dilukai, dulu saya mengalami kehidupan yang begini. Tetapi apakah dia rekonsiliasi dengan masa lalunya? Ini menjadi pertanyaan. Ya. Nah, jika tahapan mengampuni belum dilalui, maka tidak mungkin masuk rekonsiliasi. Jika tahapan mengampuni belum dilalui, maka tidak mungkin masuk rekonsiliasi. Ini belum berjalan dalam rekonsiliasi loh saudara ya. Berjalan dalam rekonsiliasi lebih dalam lagi. Jika rekonsiliasi dilakukan tanpa pengampunan yang tulus, maka sangat rapuh dan rentan untuk pecah kembali. Nah, yang saya mau sampaikan hal yang sangat sederhana ternyata penting di dalam rekonsiliasi adalah ini. Rekonsiliasi bicara tentang mengampuni dan minta ampun. Sederhana kan? Rekonsiliasi bicara tentang mengampuni dan minta maaf. Come on, saya nggak salah. Kenapa saya mesti minta maaf? Yesus katakan, kalau ada orang yang terganjal hatinya
kamu selesaikan. Kalau enggak ibadahmu ditolak. Waduh. Dia boleh ke gereja bolak-balik. Dia boleh jadi pelayan Tuhan. Tapi semuanya ditolak Tuhan. Pak, ini berbeda dengan pengajaran bahwa Tuhan Yesus sudah menerima kita. Betul, saudara. Tapi waktu orang itu tidak menerima dirinya, sudah menolak dirinya. Bagaimana dia bisa mengecap perjalanan yang Tuhan perintahkan? Nanti kita masuk lebih dalam. Sederhana ya. Sederhana kan? Saya ngampuni, tapi waktu ketemu, maaf ya, saya juga buat salah. Saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Saya nggak ada salah lagi. Betul. Adakah di sini dalam perjalanan hidup hari lepas hari nggak pernah buat salah? Kalau ada, maka ayat yang berbunyi, Dia adalah setia dan adil. Barang siapa datang kepadanya, Dia akan mengampuni. Ayat itu tolong dicoret dari Alkitab. Kenapa ayat itu ada? Karena masih terjadi. Nah, kita nggak hidup di tiap hari kerjanya minta ampun sama Tuhan, tapi nggak pernah minta ampun sama orang. Maka rekonsiliasi tidak mungkin terjadi. Di sini ego, di sini pride, di sini kesombongan diuji. Tapi sebaliknya minta maaf bolak-balik tanpa ini juga nggak benar. Kayak saya bolak-balik minta maaf, sorry minta maaf. Saya bikin salah lagi, minta maaf lagi. Istri saya bilang bisanya cuma minta maaf, tapi kelakuannya nggak berubah. Makanya nanti ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya. Ya, mereka-mereka yang begitu sensitif, itu begitu diajak bercanda juga bisa marah. Nah, terus rekonsiliasinya bagaimana? Kejadiannya kemarin istri saya bilang sesuatu, terus saya langsung menanggapi serius. Iya tapi kan gak gini. Terus istri saya bilang gini, sekarang gak bisa diajak bercanda lagi ya? Kenapa orang mudah tergelitik untuk muntap? Bahasa apa ya? Goresannya belum hilang. Goresan dari sesuatu yang lain yang gak ada hubungannya bisa membuat dia muntah. Bukan muntahu. Muntah. Terus setelah istri saya bilang ini, sekarang gak bisa lagi diajak bercanda ya? Terus saya diam, saya bilang, ada apa sama saya? Saya gak persoalkan yang di luar saya. Ada apa sama saya? Kenapa kok jadi sensitif begini nih? Ini ada sesuatu. Ini mengundang saya untuk memeriksa diri saya. Oke? Ini belum loh saudara, masih dalam lagi. Pelan-pelan ya. Ini baru kulit. Karena memang kadang-kadang firman Tuhan menguliti. Mengampuni dan minta maaf. Aku gak salah, kenapa aku minta maaf? Kesalahan kita adalah kita menyimpan kesalahan orang. Cuma lihat selumbar di mata orang, balok di matanya nggak kelihatan. Nah, kalau cucu saya, lah. Oke, simpan rekonsiliasi, mengampuni, dan minta maaf. Karena banyak orang lebih mengampuni, minta maaf, mendingan aku nggak ketemu. Terus rekonsiliasinya bagaimana?
Kemana-mana orang itu menyimpan kesalahan orang lain loh. Kemana-mana. Tahu gak bahwa dia sudah menjadi hakim dan menggantikan Yesus dalam hidupnya? Karena Yesus cuma satu-satunya hakim. Tarik napas dulu. Tarik napasnya panjang banget. Kalau kita terbebas merdeka enak kan? Betul nggak saudara? Kan enak kan? Gitu. Nah, simpan. Rekonsiliasi, mengampuni, minta maaf. Nah, isinya apa? Ini yang saya katakan sederhana banget. Bentar lagi kita selesai. Ya, habis ini selesai. Karena cuma ini pesannya. Ya, gini. Mengampuni itu apa sih? Minta maaf itu apa sih? Mengampuni adalah menghapus kesalahan dan siap menerima. Pelan. Kan lebih baik pelan tapi nyampe daripada kenceng tapi tersesat. Betul saudara ya? Mengampuni, hapus kesalahan. Polanya kan Yesus ya, dibuang di ketubir-tubir laut. Siapa yang mau ngambil? Nah orang Kristen ini penyelam-penyelam gagal. Udah dibuang ke tubir laut, dia masih nyelam lagi. Nggak heran dia tenggelam. Tubir laut saudara. Tubir laut itu, kalau sedikit mau lihat tentang penyelaman. Manusia dengan tabung nitrogen, paling bisa nyelam 30 meter. Wah, yang pengalaman mungkin sedikit lebih. Antara Jawa dan Bali ini cukup dalam. Katanya sampai 100 meter kedalaman, bisa lebih. Saya nggak pernah. Dan jangan coba. Salah satu kesulitannya adalah waktu menyambung kabel laut. Kabel bawah laut yang suplai listrik ke Bali berasal dari Python. Ya, pembangkit tenaga listrik di Python. Kenapa kesulitannya? Arusnya sangat besar katanya. Sehingga penyelam-penyelam handal nggak berani ke sana. Dengan pemberat di atas 200 kilogram, pemberat tong gentong. Berat 200 kilogram itu hanyut. Pernah dengar tenggelamnya ferry? Itu bukan 200 kilogram. Itu bertonton. Ya, bertonton. Tenggelam di sini ketemunya 5 kilo. Itu ferry yang begitu. Siapa yang coba angkat ferry? Begitu berat sehingga nggak ada yang berani. Ternyata yang berani adalah para nelayan-nelayan, penyelam. Mereka nggak pakai tabung, mereka pakai selang. Itu katanya. Akibatnya gini, darah keluar dari telinga, ya, pendengarannya jadi rodo-rodo budek. Makanya orang Kristen yang suka nyelam kesalahan orang, budek dia sama firman. Ini benar loh saudara, ini kebenaran loh. Ini kebenaran. Ya. So, hapus kesalahan. Jangan diselam lagi. Ya udah dihapus kok. Walaupun lubangnya masih ada. Gitu. Ya saudara ya. Sederhana kan? Sederhana banget. Terus gini. Ajakannya siap menerima. Wah, ini dia. Ini belum. Minggu depan lebih parah. Karena
Minggu depan diajak ini, berjalan dengan orang sing bencekno. Ah, itu tema, siapa suruh ada tema di sini. Kemudian minta maaf, mengakui kesalahan. Nah, di sini nih, ujian ego, ujian pride, ujian kesombongan datang. Iya, saya salah. Gitu. Alasannya sederhana, supaya saya merdeka. Nanti kalau orang itu nggak mau ngampuni gimana? Ya dia yang terbelenggu, kita yang merdeka. Betul ya saudara ya? Minta maaf, akui kesalahan. Kemudian siap berubah dong. Jadi istri saya bilang, dia kerjain lagi yang sama. Dikerjain lagi, nggak berubah. So bagaimana bisa rekonsiliasi terjadi? Karena yang terakhir ini siap berubah, membangun kepercayaan. Trust issue. Alah nanti juga dia lakukan yang sama lagi. Alah hilang trust issue-nya. Nah seseorang yang kesulitan untuk trust, dia akan berjalan sendiri. 1 ekor kuda tarik 4.000, 2 ekor kuda tarik 12.000, bukan 8.000. So kekuatannya akan berkurang sangat banyak. Dia mau punya mimpi besar, ya tinggal mimpi. Nggak akan pernah terjadi. Sederhana ya? Udah, saya cuma itu khotbahnya kok. Rekonsiliasi, mengampuni, hapus kesalahan, siap menerima. Ini tindak lanjutnya itu kan. Yang ngampuni sih ngampunilah, tapi nerima. Minta maaf, waduh apalagi. Tidak pernah salahkah kita hidup sebagai manusia? Saya nggak bersalah pada orang lain. Oke, mungkin kita nggak bisa memaafkan masa lalu kita. Tidak bisa memaafkan peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Ya, renungkan. Udah selesai kan? Terjadilah rekonsiliasi. Gitu. Terus siapa yang mesti mulai? Kan ini rekonsiliasi kan dua pihak ya. Terus siapa yang mesti mulai? Nah, ini dalamnya di sini nanti. Allah menunjukkan dia yang memulai, betul? Nah, siapa yang mesti memulai? Perhatikan ayat yang sangat sederhana yang mungkin pernah kita dengar berulang-ulang kali. Di dalam Lukas 1 ayat 17 yang berbunyi, hati bapak-bapak berbalik ke anak-anaknya. Tujuannya apa? Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. So si bapak harus menjadi umat yang layak dulu. Baru bisa membawa anaknya menjadi umat yang layak. Oke. Simpan, saya pindah ke perumpamaan parabel tentang anak yang hilang. Pernah denger ya? Kalau bilang enggak, cari aja deh Lukas 15. Kalau enggak saya enggak punya waktu khotbahin lagi. Anak yang hilang, anak ini wis kurang ajar, total kurang ajar. Bapak masih hidup dianggap sudah mati. Banyak kan, oh mendingan papa mati daripada punya papa kayak gitu. Gitu. Atau sebaliknya. Parabel ini dari satu sisi berbicara tentang rekonsiliasi, betul saudara ya? Kan rekonsiliasi kan? Gitu. Siapa yang mengerjakan? Dua-duanya. Apa yang dikerjakan? Anak datang minta maaf. Waktu anak datang, bapak lari keluar,
Kemudian waktu anak minta maaf, reaksi Bapak apa? Iya memang kamu makanya bertobat dong. Kamu tuh kamu nyakiti hati papa. Kamu adakah dicatat itu? Enggak ada. Karena Bapak menghapus kesalahan. Kemudian tangan Bapak terbentang lebar. Ini bicara tentang Bapa di surga dengan manusia. Tapi sisi lain dari Lukas 1 ayat 17 tadi yang saya singgung adalah bicara tentang mereka yang mengerti firman lebih banyak. Jadi mendingan gak usah ngaku Kristen lah. Karena kalau ngaku Kristen dituntut firman. Begitu dia tahu lebih banyak, dia yang harus mulai. Jadi, kayaknya saudara salah hadir hari ini. Karena saudara udah dikasih tahu. Dia yang mulai. Dia yang mulai mengampuni, hapus kesalahan, siap menerima. Dia yang datang untuk minta maaf. Mengakui kesalahan. Dan siap untuk berubah. Siapa yang mulai? Yang mengerti firman lebih banyak. Aku gak ngerti firman. Oh iya makanya kamu wes bebal sih. Kesalahan orang diselemin makanya berdarah-darah tuh telinga. Gendang telinganya pecah. Gendang telinga di hatinya sudah pecah. Tetapi kabar baiknya Tuhan memberikan hati yang baru. Makasih Tuhan. Lubang-lubang itu diisi oleh darah Yesus. Darah itu kehidupan. So lubang ini bisa ketutup. Tapi bekasnya masih ada, tapi bukan lubang. Cuman ada bulatan sedikit. Karena ditutup darah Yesus. Hati Bapa bilang mempersiapkan umat yang layak. So ini rekonsiliasi. Rekonsiliasi mempersiapkan umat yang layak. Oke? Jadi apa sih pesannya sebenarnya? Rekonsiliasi mengembalikan orang Kristen untuk living in harmony. Hidup dalam harmoni. Karena hanya hidup dalam harmoni, atmosfer surgawi itu terjadi. Apa pesan Tuhan Yesus bilang begini? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Kenapa? Karena atmosfernya surgawi. Kalau atmosfernya eker-ekeran, yang satu masih menyimpan yang lain, kemudian dia nggak mau melakukan rekonsiliasi. Itu Yesus cuma ditaruh di luar, nggak dibawa masuk ke dalam hidupnya. Dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Ada rekonsiliasi. Kemudian 2-3 orang sepakat meminta. Sepakat. Sepakat hanya bisa terjadi kalau ada rekonsiliasi. Betul? Ya. Jadi ada orang bilang gini, kita sepakat. Yuk kita berdoa untuk kota. Tapi diantara dia dengan yang lainnya gegeran terus. Ya Tuhan bagaimana Tuhan? Nah sekarang saya mau jelaskan latar belakang jemaat Korintus. Tapi saya kasih gambar ini dulu. Ya yang online gak ada nih gambarnya.
Karena baru dimasukin tadi pagi. Nggak tahu, yang online bisa di shoot nggak? Oh ada, hebat ya kamu ya. Sorry online, gila keren banget loh. Dapat dari mana loh? Thank you guys. Itu gambarnya ada 2 tuh. Lihat yang di atas. Dia mulai nyalahkan yang satu kan, nyalahkan pemain drum kan. Harusnya kan yang di atas 2 itu ngelihat ke dirijen. Dirijen. Kan dia harusnya cuma lihat komando aja tuh. Komando dari Yesus. Dia lihat orang lain yang bikin salah karena ketukannya salah. Konsernya kacau. Gambar satu lagi, nggak tahu dia punya nggak nih? Ini yang saya katakan, saya mau jelaskan jemaat Korintus. Jemaat Korintus, jemaat yang kalau bahasa Belandanya rotzooi. Ini perselingkuhan laki dengan laki. Kemudian dengan hewan, perjudian, penyembahan berhala. Ini kacau. Korintus ini jemaat kacau, saudara. Tapi justru pesan rekonsiliasi datang di sini. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Ya kan 2 Korintus 5 kan ayatnya toh. Jadi justru pesan rekonsiliasi datang di antara yang kacau balau ini, saudara. Jemaat di Korintus ini, itu ada yang kejar-kejar Paulus. Paulus yang tulis surat itu kan. Bahkan jemaat di Korintus, kalau saudara perhatikan 2 Korintus pasal 10, 11, 12 dan 13. Ada orang-orang yang mengaku rasul-rasul palsu. Kemudian mereka menghujat Paulus. Mereka bilang Paulus bikin bang pung. Si Paulus disuruh oleh Tuhan untuk rekonsiliasi dengan mereka. So rekonsiliasi tidak melihat latar belakang orang, kelakuan orang. Enggak. Rekonsiliasi adalah rekonsiliasi. Ya. Oke. Kan saya bilang sederhana toh? Ya. Ini belum selesai. Tapi saya undang begini, pegang mic, siap untuk nyanyi. Waktu kamu nyanyi, saya tanya ke pemusik aja. Kau ku sembah, kunci apa tuh? D. Oke. Ada keyboard lead, ada filler, ada bass. Ya. Coba kita nyanyi kau ku sembah. Coba angkat. Atau yang satu lagi. Ku nyanyi Hosa, itu kunci apa? Bukan kunci Inggris ya. Oke, coba nyanyi. Ku nyanyi Hosa. Saudara bisa nyanyi, oke? Dengarkan mereka nyanyi. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Manis ya? Kunci F. Oke. Kamu ambil kunci G untuk lagu ini. Kamu ambil kunci A untuk lagu ini. Kamu ambil kunci, ada lagi apa? A, B. B untuk lagu ini. Oke, coba dulu aja kunci B itu yang mana.
ini bikin ketukan rock atau ketukan blues atau ketukan apa? Ya? Oh dangdut. Bagus. Ketukan dangdut, oke? Oke, kita nyanyi. 3, 4. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Waktu rekonsiliasi tidak terjadi, sing bencekno terjadi. Sudah nangkap ini? Yang bagaimana bisa berjalan dalam harmoni? Kalau tidak dimulai dari pengampunan, rekonsiliasi, dan berjalan dalam rekonsiliasi. Ini butuh, wow. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep kan? Oke, nggak usah diterusin. Ya ayatnya orang suka ayat ya saya kasih lah ya. Baiklah. Ini ayatnya minggu lalu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah masuk end time loh. Akhir zaman loh. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seseorang gak bisa berdoa, gak bisa tenang kalau dia selalu simpan kesalahan orang lain. Gak bisa. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, terus bagaimana rekonsiliasi dengan Tuhan? Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh. Kasih perbuatan rekonsiliasi seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke, pentingnya rekonsiliasi. Ada harmoni dengan Yesus dan ada harmoni dengan orang lain. Maka membuka pintu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Aku gak mungkin damai. Coba pikirkan orang ini begini. Aku gak mungkin bisa. Coba pikirkan. Firman bilang gini, melampaui segala akal. Ya, itu memerintah dalam kehidupan.